Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sunoto, mahasiswa Universitas Cyber Asia dari Prodi S1 PJJ Akuntansi kelas konversi. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas UTS saya pada mata kuliah Manajemen Perpajakan dengan materi yang akan saya bawakan yaitu adalah tax planning beserta penerapannya dalam pajak penghasilan. Perencanaan perpajakan. Perencanaan pajak adalah pendekatan strategis untuk mengelola kewajiban pajak melalui cara-cara hukum dan etika, juga memastikan hasil keuangan yang optimal. Di sisi lain, konsep dasar perencanaan pajak itu ada 3. Yang pertama, memahami aturan pajak. Perencanaan pajak dimulai dengan pemahaman menyeluruh tentang peraturan perundang-undangan perpajakan, penting untuk mengetahui tarif, pengurangan, dan pengecualian pajak yang berlaku. Dan yang kedua, menganalisis posisi pajak. Analisis terperinci mengenai situasi perpajakan Anda saat ini diperlukan. Hal ini melibatkan identifikasi bidang-bidang potensial untuk optimalisasi pajak seperti pengurangan dan pembebasan pajak. Dan untuk yang ketiga, menentukan strategi. Setelah Anda memahami peraturan dan posisi perpajakan Anda dapat mengembangkan strategi perencanaan pajak yang disesuaikan untuk meminimalkan kewajiban pajak dan memaksimalkan pendapatan setelah pajak. Selanjutnya, tujuan perencanaan pajak. Yang pertama, minimalisasi kewajiban pajak. Perencanaan pajak bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak melalui metode hukum dan etika. Memastikan lebih banyak pendapatan yang diperoleh dengan susah payah tetap berada di kantong Anda. Dan untuk yang kedua, memaksimalkan pendapatan setelah pajak. Dengan meminimalkan beban pajak, perencanaan pajak memungkinkan Anda mempertahankan sebagian besar pendapatan Anda, sehingga mendukung tujuan dan aspirasi keuangan Anda. Dan untuk yang ketiga, mengelola resiko pajak. Perencanaan pajak membantu Anda menghindari potensi denda pajak atau kewajiban pajak yang tidak terduga, memastikan ketenangan pikiran dan stabilitas keuangan. Dan untuk yang keempat, meningkatkan efisiensi keuangan. Perencanaan pajak meningkatkan efisiensi keuangan Anda dengan mengoptimalkan posisi pajak Anda, sehingga memungkinkan pengelolaan sumber daya keuangan Anda dengan lebih baik. Next, prinsip-prinsip perencanaan pajak. Ada 4 prinsip-prinsip perencanaan pajak. Yang pertama, legalitas. Kedua, etika. Ketiga, transparansi. Dan yang keempat, keadilan. Kenapa legalitas? Karena perencanaan pajak harus selalu mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa strategi Anda masuk akal secara hukum dan menghindari hukuman. Dan etika. Prinsip etika harus memandu semua keputusan perencanaan pajak. Sangat penting untuk menghindari skema yang mengeksploitasi celah atau mendistorsi sistem perpajakan. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip perencanaan pajak itu harus transparansi. Kenapa? Karena transparansi merupakan hal yang penting dalam perencanaan pajak. Semua transaksi dan strategi harus didokumentasi dengan jelas dan tersedia untuk diteliti. Dan prinsip-prinsip perencanaan pajak juga harus ada keadilan, karena perencanaan pajak harus adil dan merata, memastikan bahwa individu berkontribusi secara adil terhadap sistem perpajakan sambil mendapatkan manfaat dari optimalisasi perpajakan yang sah. Next, perencanaan pajak dalam pajak penghasilan. Yang pertama, pendapatan. Perencanaan pajak berfokus pada pengelolaan kewajiban pajak yang terkait dengan pendapatan yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti gaji, investasi, dan keuntungan bisnis. Yang kedua, pengurangan pajak. Ini melibatkan eksplorasi pengurangan dan pengecualian hukum untuk mengurangi penghasilan kena pajak dan meminimalkan beban pajak keseluruhan atas penghasilan Anda. Yang ketiga, tarif pajak.
Perencanaan pajak mempertimbangkan kelompok dan tarif pajak yang berbeda, yang bertujuan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak berdasarkan tingkat pendapatan tertentu. Dan yang keempat, investasi. Perencanaan pajak mendorong investasi cerdas yang menghasilkan pengembalian pajak secara efisien, memaksimalkan pendapatan setelah pajak, dan menciptakan kekayaan. Ada beberapa step by step dalam menyusun strategi perencanaan pajak penghasilan. Yang pertama, memanfaatkan pengeluaran yang dapat mengurangi pajak seperti biaya pengobatan, biaya pendidikan, dan sumbangan amal yang mengurangi penghasilan kena pajak. Dan yang kedua, berinvestasi pada instrumen yang diuntungkan pajak seperti dana pensiun atau obligasi pemerintah yang menawarkan potensi manfaat pajak dan pertumbuhan keuangan jangka panjang. Dan yang ketiga, memilih strategi investasi yang hemat pajak dapat membantu meminimalkan pajak keuntungan modal sehingga memaksimalkan laba atas investasi Anda. Yang keempat, mengoptimalkan sumber pendapatan Anda dengan mendiversifikasi sumber pendapatan menghasilkan metode hemat pajak dan perencanaan potensi pendapatan bebas pajak. Dan yang terakhir, tinjau pajak secara berkala. Strategi. Adapun beberapa contoh dalam penerapan perencanaan pajak penghasilan. Yang pertama, perencanaan investasi. Berinvestasi pada instrumen yang diuntungkan pajak seperti dana pensiun bisa memungkinkan kontribusi sebelum pajak meningkat dalam penangguhan pajaknya. Dan yang kedua, perencanaan pengeluaran. Memaksimalkan pengeluaran yang dapat mengurangi pajak seperti biaya pengobatan atau sumbangan amal dapat mengurangi penghasilan kena pajak secara signifikan. Yang ketiga, perencanaan penghasilan. Memanfaatkan sumber pendapatan yang hemat pajak seperti dividen dari saham atau bunga obligasi yang bebas pajak. Itu dapat meminimalkan kewajiban pajaknya. Manfaat dan resiko perencanaan pajak sehingga menghasilkan keuntungan. Yang pertama, bisa memelihara pertumbuhan aset, memfasilitasi investasi, dan menciptakan kekayaan melalui strategi pajak. Lalu, naik ke atas, itu bisa efisiensi keuangan, mengoptimalkan pengelola keuangan, dan mendukung tujuan keuangan jangka panjang. Dan naik ke atas lagi, bisa mengamankan keuangan perusahaan, melindungi dari potensi denda atau beban pajak yang tidak terduga. Dan naik kembali bisa meminimalisasi pajak dengan mengurangi kewajiban pajak dan memaksimalkan pendapatan setelah pajak. Lalu bisa menimbulkan keuntungan untuk perusahaan. Mungkin presentasi dari saya cukup. Apabila ada salah-salah kata yang kurang maksimal dan tidak bisa dimengerti, saya mohon maaf, dan semoga nilai UTS saya bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.